Sempat reda, kubu Partai Demokrat Muldoko kembali menyerang DPP Partai Demokrat. Tidak main-main, konferensi pers dilakukan di Wisma Atlet Hambalang yang menurut kubu KLB kasus Hambalang lah yang merontokkan elektabilitas partai. Perang isu kembali terjadi, apakah kali ini akan ditindaklanjuti atau hanya gertakan semata? Malam ini sudah bergabung secara virtual para narasumber saya sapa dulu Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Mas Zaki, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam. Cukup terdengar? Selamat malam Mas Zaki. Terdengar sangat baik. Terima kasih sudah bergabung. Saya sapa juga Pak Muhammad Rahmat, juru bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang. Pak Rahmat, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat malam masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Rahmat dulu yang memberikan kejutan pada hari ini sepertinya, kemudian sudah banyak yang membicarakan kembali soal Hambalang. Anda mengatakan dalam konferensi pers tadi makna tersirat kita sudah tahu, kita sudah bisa lihat itu di media sekarang. Tapi apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh kubu Demokrat KLB ini, Pak Rahmat? Ya, sebetulnya isu KLB ini kan dimulai dengan pernyataan Pak SBY bahwa terjadi kudeta di dalam Partai Demokrat yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Nah, tuduhan dari Pak SBY itu kan tidak berdasar karena kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kudeta partai itu sesungguhnya dilakukan oleh Pak SBY kepada Anas Urbaningrum dengan memunculkan kasus Hambalang yang menjadikan Anas Urbaningrum tersangka di kasus Hambalang, walaupun kemudian Anas dihukum bukan karena kasus Hambalang. Jadi itu pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua adalah bahwa kasus Hambalang adalah hubungannya dengan Demokrat. Tetapi kasus Hambalang itu belum tuntas. Kenapa belum tuntas? Karena ada 2,5 triliun nilai proyek yang mangkrak pada era pemerintahan Presiden SBY. Dan kita mendukung pemerintahan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan yang mangkrak itu. Karena kita melihat uang rakyat, hak rakyat yang dikumpulkan negara digunakan untuk pembangunan itu jangan sampai terbuang cuma sia-sia. Jadi kita memberikan dukungan pemerintahan dan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan Hambalang. Kira-kira begitu, Mbak. Pak Rahmat, jadi Anda mengambil simbol Hambalang ini untuk membersihkan nama mereka yang kemudian sudah terpidana karena dianggap tidak bersalah, dan kemudian Anda juga menunjuk ada beberapa orang disampaikan. Anda mengatakan yang terlibat tapi belum tersentuh hukum. Ya, jadi di Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko, kita sekarang ini sedang mencuci kain-kain kotor agar kain yang kotor itu bisa bersih. Tapi kita tidak membuang kain-kain yang kotor itu. Jadi karena itu kita ingin semua soal yang terkait dengan Partai Demokrat, terkait dengan Partai Demokrat itu dituntaskan oleh negara kita saat ini. Jika ada masalah hukum Hambalang yang belum tuntas, maka kita memohon kepada Pak Presiden Jokowi, memohon kepada pemerintah untuk menuntaskan itu. Jika ada soal hukum, maka kita minta kepada KPK untuk menuntaskan itu, hingga nanti pimpinan Partai Demokrat oleh Pak Muldoko ini tidak ada meninggalkan noda-noda yang akan menjadi beban untuk masa yang akan datang. Pak Rahmat, artinya saya mengutip Anda ingin mencuci kain-kain kotor yang selama ini berarti disimpan oleh Partai Demokrat, begitu? Dan mungkin juga oleh pihak Anda sendiri yang menyimpan kain-kain kotor itu? Kita justru ingin mencuci pakaian kotor yang selama ini disimpan. Jadi siapa yang menyimpan, Pak Rahmat? Anda menunjuk ke siapa ini? Tetapi di dalamnya ternyata kembang adalah oligarki otoritarian, ya, tirani yang berkembang di mana partai menjadi milik keluarga. Nah, ini kan tidak sesuai dengan nama Demokratnya. Kita menyampaikan apa adanya kepada masyarakat agar masyarakat Indonesia itu melihat secara nyata apa sesungguhnya yang terjadi di dalam partai ini. Jadi dengan mencuci yang kotor-kotor ini, dengan menyampaikan apa adanya ke masyarakat, kita berharap nanti elektabilitas partai akan naik pada masa yang akan datang.
Baik, baik Pak Rahmat. Mas Zaky, respon Anda katanya mencuci kain-kain yang kotor ini Mas Zaky? Ya, kalau dari kami sih posisi ya Mbak ya, kami ingin sampaikan. Ini suara saya terdengar? Terdengar Mas Zaky? Oke. Nah, jadi jelas gitu bahwa konferensi pers yang dilakukan tadi itu hanya merupakan bentuk prestasi aja. Sama upaya menutupi rasa malu kepada peserta KLB abal-abal dan halayak luas gitu. Mereka ini mau mengalihkan dari rentetan kegagalan mereka, Mbak. Ya, kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan terus-terusan selama hampir 2 bulan ini gitu loh, ya. Kalau dari kami ngelihatnya kan pertama coba kita lihat, katanya pasca KLB abal-abal itu akan ke Kemenkumham segera katanya. Ternyata segera itu adalah lebih gitu. Kemudian kedua katanya akan melaporkan kami ke Bareskrim katanya kan Marzuki Ali, ternyata 2 kali laporan ditolak gitu. Ini kan contoh-contoh aja nih beberapa kegagalannya gitu. Kalau dari kami sih sangat tegas dan jelas lah, agak bingung juga kita dengan gaya teman-teman gerombolan di sebelah itu gitu. Bicara mau membersihkan kain kotor, kemudian bicara mau meningkatkan elektabilitas. Jelas-jelas Partai Demokrat dalam 1 tahun terakhir ini sedang panen elektabilitas karena kinerja yang sangat nyata dari Ketua Umum AHY ya. Sama dengan seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia yang sungguh-sungguh membantu rakyat yang terdampak COVID, pandemi COVID, resesi ekonomi maupun juga bencana. Tapi kalau Jadi misalnya agak yang bingung kalau elektoral misalnya yang dikatakan dibahas, meningkatkan elektabilitas. tapi kalau misalnya elektabilitas yang dibahas tadi, Mas Zaky, yang elektabilitas yang tadi dibahas oleh Pak Rahmat itu adalah setelah Partai Demokrat terkait dengan kasus Hambalang, ada penurunan elektabilitas 20,4 sudah disampaikan oleh Bang Mas Sopakua juga. Jadi Anda sepakat soal itu juga ya? Tepat sekali, gara-gara kasus Hambalang saya mau ingat dulu nih. 2010 itu siapa ya ininya dulu ya? Apa ketua umumnya? Oh iya lupa saya. Ketua umumnya namanya Anas Urbaningrum. Bendara umumnya namanya siapa? Oh Nazarudin, saya baru ingat. Mas Rahmat ini dulu apa ya? Kayaknya juga dulu pengurus inti nih 2010 itu seingat saya. Jadi tolonglah jangan muter balik fakta. Ya itu terjadi di zaman siapa? Yang terpidana itu siapa? Jangan dibolak-balikan gitu loh ya. Kalau dari kami tegas dan jelas Mbak, Partai Demokrat ya itu kami mendukung penuh ya jika pemerintah saat ini dan sama kayak dulu kan juga pemerintah juga sudah berusaha menuntaskan gitu. Dan juga KPK waktu itu juga sudah menuntaskan, ya kan? Kalau kemudian dirasa masih ada hal yang belum jelas, belum clear, ayo KPK silakan lakukan aja tugasnya. Kami dukung penuh. Kami tidak perlu khawatir karena memang tidak ada perlu disembunyikan gitu loh ya. Saran kami janganlah membuat narasi-narasi kosong atau narasi-narasi bohong di muka publik. Untuk hal-hal seperti ini, ya kalau memang ada yang mau dilaporkan, laporkan aja langsung. Jangan kemudian konversi pers, dengernya kayak apa gitu, nggak taunya kena gledek gitu di situ ya kan. Ada petir sambar menyambar kayak siksa kubur gitu kan kaget dengernya ngelihat videonya udah agak deg-degan juga nih. Tapi sebenarnya pada saat persidangan kasus Hambalang pada saat waktu lalu, pada saat persidangan kasus Hambalang itu kan juga ada nama keluarga Presiden SBY kemudian yang disebut di dalam persidangan kasus Hambalang. Iya kan sudah jelas dan tegas loh. Bulan Maret 2013 kan Mas Ibas juga sudah mengadukan pencemaran nama baik oleh Yulianis. Ya. Bahwa jangan hati-hati loh. Kami juga sekarang sedang proses. Tadi ada menyebut-nyebut nama tanpa dasar, tanpa bukti yang jelas. Sedang kami pelajari. Kami juga akan lakukan tuntutan hukum gitu loh. Jadi jangan seenak-enaknya aja mentang-mentang mereka ini berkolaborasi ya berselingkuh dengan oknum kekuasaan dipikir tidak bakal tersentuh. Mohon maaf gitu. Kita ini negara hukum demokratis. Kami masih percaya dengan hukum di negara ini akan ditegakkan oleh Bapak Yasona Lawli selaku Menkumham maupun juga para Kapolri ya, para polisi dan yang lain-lain gitu loh. Sehingga kami juga nanti lagi mempelajari tadi ada kata-kata yang fitnah, kami akan ajukan juga gitu loh gugatan karena biar mereka ini yang kerjanya mendengar fitnah dan hoax gitu. Sayang sekali kami lihat di antara mereka ini ada beberapa politisi yang sudah cukup senior. Ya, yang seharusnya bisa memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik gitu. Tetapi kemudian lagi-lagi memutar kaset-kaset kosong, ya isu-isu usang yang tidak ada isinya gitu loh. Bukan fokus pada bagaimana membangun negara ini lebih baik. Bagaimana bantu pemerintah mengatasi pandemi COVID ini. Kami sudah lakukan ini selama 1,5 tahun ini. Saya mohon maaf, selama 1 tahun terakhir. Ya, jadi tolonglah gitu loh. Ya, kalau memang tidak mau bantu, ya jangan ganggu lah. Hebat ya udahlah buatlah partai baru kalau mampu. Nggak mau lepas dari Partai Demokrat bukan apa-apa karena ya mereka ini kalau tidak ada Partai Demokrat, tidak ada hubungan dengan Partai Demokrat, mereka bukan apa-apa Mbak gitu loh. Ya kan di luar itu nggak ada yang dianggap itu mereka di luar Partai Demokrat. Jadi ya mereka lagi-lagi kepengen
masuk lagi ke Partai Demokrat cuma berebut, tapi lagi-lagi dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Oke, Ini sangat disayangkan, ini pendidikan politik yang sangat jelek, ya, ini presiden yang buruk kalau terus dibiarkan situasi seperti ini. Oke, Gitu, Mbak. Pak Rahmat, tapi ketika Anda dan teman-teman dari Demokrat versi KLB Deli Serdang itu tadi melakukan konferensi pers, dan kemudian Anda tentu saja bersepakat dengan teman-teman dalam konferensi pers untuk menyebutkan nama di situ yang berkaitan dengan kasus Hambalang. Di sana disebutkan ada yang berkaitan tapi belum tersentuh hukum. Dasarnya sekuat apa yang Anda miliki? Karena sekali lagi ini, kalau misalnya ini hanya gertakan belaka, artinya sekali lagi tentu bisa dianggap hanya gertakan saja oleh kubu DPP Partai Demokrat, Pak Rahmat. Ya, sebetulnya kasus Hambalang ini kan bukan kasus baru. Rekaman digitalnya itu kan banyak sekali, termasuk juga rekaman-rekaman sidang, ya. Termasuk nama-nama yang disebut oleh Pak Pakua itu juga bukan hal-hal yang baru. Banyak fakta-fakta persidangan yang menyebutkan nama-nama itu, dan sampai sekarang kita search online itu masih ada. Bahkan di rekaman-rekaman televisi nasional juga banyak sekali nama-nama itu. Nah, barangkali saya mengingatkan kepada publik bahwa masih ada di dalam tubuh Partai Demokrat ini yang harus dicuci supaya pakaian itu kotor lagi, supaya bersih. Jadi kita ingin Partai Demokrat ini betul-betul bersih di dalamnya. Jangan membohongi rakyat, membohongi masyarakat yang mengatakan partainya demokratis tetapi di dalamnya otoriter, yang mengatakan partainya adalah partai terbuka tetapi sebetulnya dikuasai penguasa tunggal dan keluarga. Nah, yang begitu-begitu kan bahayakan proses demokrasi di Indonesia. Yang mengatakan misalnya teman-teman DPC, DPD mendukung, faktanya DPC, DPD itu ketakutan, mintain iuran dan sebagainya. Jadi kita ingin mengembali arwah Partai Demokrat ini ke aslinya, gitu. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Zaky tadi, buka partai baru, kita justru mengusulkan Pak SBY, AHY, dan teman-teman pendukungnya yang memakai kacamata kuda itu, buatlah partai baru. Jangan mengambil alih kepemilikan Partai Demokrat. Cara merubah ADART 2020 tanpa proses kongres, proses persetujuan anggota, gitu. Karena pendirian Partai Demokrat dalam akta pendirian itu tidak ada nama Pak SBY. Lalu tiba-tiba di ADART 2020 muncul Pak SBY sebagai pendiri partai yang hanya menyebut 2 orang. Padahal pendirinya adalah 99 orang. Nah, inilah yang sebetulnya yang mengelabui fakta itu siapa, yang memutar sejarah itu siapa, gitu. Jadi dibolak-balik ini. Karena itu gaduhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini diciptakan sendiri oleh Pak SBY dan AHY bersama corong-corong juru bicaranya termasuk Mas Zaky ini. Gitu. Nah, karena itu ini meminta maaf kepada Pak Jokowi, kepada pemerintah, dan masyarakat Indonesia atas kegaduhan-kegaduhan yang sebetulnya ini tidak perlu. Kita ingin Partai Demokrat ini kembali ke kistohnya, menjadi partai terbuka, partai demokratis, milik semua orang, bukan milik keluarga yang dikuasai oleh 1, 2, 3 orang. Gitu. Mas Zaky, silakan. Ini orang 9 tahun udah nggak pernah nongol di Partai Demokrat, ya mendadak kayak paling cinta, ya kan, paling ngerti, paling paham tentang Partai Demokrat. Kan 9 tahun. Kan menjadi ini kan menjadi pimpinan verifikasi Partai Demokrat yang lama nggak pernah kelihatan mendadak. Jadi datanya juga nggak akurat. Demokrat lagi bagus-bagusnya, elektabilitas lagi naik, apresiasi publik lagi tinggi, gitu loh, ya kan. Wah, bagus ya kayak gini, mereka nggak menduga gitu. Ya inilah kalau kerja nyata berkoalisi dengan rakyat, bukan hanya sebar fitnah dan hoax saja gitu loh. Dan kemudian ya kita tahu nih dulu, bayangkan lagi situasi susah 2014 kemana mereka, situasi susah 2019 kemana mereka gitu loh. Kami yang ada, teman-teman yang ada, senior banyak kok yang masih bertahan di sini, yang benar-benar mau membangun partai ini gitu loh. Ya tapi teman-teman kan di gerombolan di sebelah sana kan nggak jelas itu. Pak Rahmat, silakan merespon itu Pak Rahmat. Apa kinerjanya? Nah maksud saya terakhir satu pengen saya sampaikan juga. Gitu. Jadi
Ya, Jadi tolonglah, waktu jangan membolak-balikan kami fakta. di Partai Kami masih ingat Demokrat kok. tahun Kami masih 2010 ingat, sampai 2001, 2013, Mas Zaky, Mas Zaky berikan kesempatan kepada Pak Rahmat dulu. muncul sama sekali di dalam partai. Saya juga heran Subur Budi kapan Santoso masuknya itu beliau ke dalam adalah Partai Demokrat ini. dulu divisi Gitu. divisi Jadi di salah satu perlu kampus lah di diketahui oleh Depok. Mas Zaky Ya, ini kami kemudian 2013 bingung, itu beliau saya masih buat pimpinan partai, gitu. nasional Oke, untuk Orang pada proses baik. verifikasi gitu. Emang siapa? Baik, Mas dokumen Zaky, Partai Demokrat berikan di kesempatan KPU dulu. secara nasional. Kalau bilang 9 tahun, memangnya kalau 2021 dikurangi 2013 memang 9 tahun. Ya kan? Itu ilmu matematikanya diperoleh dari mana itu? Oke, oke, Inilah contoh-contoh yang tidak akurat. Oke, baik. Dilakukan oleh kubunya Pak SBY Baik. ini dan Tapi kemudian benar kan, membalikan 2014, fakta. Baik, sekarang kita jeda Akan ke dulu, masyarakat bahwa mereka Bapak-Bapak. yang- Diskusinya tidak kondusif. Kita sekarang jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih berdiskusi, berbincang dengan dua narasumber saya dari dua kubu di Partai Demokrat. Yang pertama ada Mas Hersaki dan yang kedua ada Pak Rahmat dari kubu Demokrat versi KLB. Kubu Demokrat versi KLB baru saja siang tadi melakukan konferensi pers di Hambalang. Sebuah simbol tentu saja kita tahu Hambalang ini seperti apa. Tapi saya ke Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat tadi saya akan mengutip sekarang. Kita tahu sekarang bola ada di Kementerian Hukum dan HAM. Dan dua kubu ini, baik kubu Anda dan juga kubu Mas Zaky, sama-sama mengatakan bahwa mendapat dukungan dan yakin akan mendapat dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM. Tapi saya ingin mengutip sedikit pernyataan Anda tadi bahwa ada kutipan di sini, demi keadilan dan kepastian hukum dan demi menghindari terjadinya potensi krisis horizontal di tengah-tengah masyarakat. Apa maksudnya ini Pak Rahmat? Ya, yang sangat menyedihkan kita sekarang itu adalah ada tindakan-tindakan brutalitas yang dilakukan oleh AHY bersama pendukung-pendukungnya di daerah-daerah ya. Apa contohnya Pak Rahmat? Melarang masyarakat menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat. Ini kan brutalitas. Memangnya tanpa dukungan masyarakat, Partai Demokrat itu bisa berdiri. Justru kita menginginkan bagaimana simbol-simbol Partai Demokrat ini dipakai sebanyak mungkin oleh masyarakat Indonesia. Nah ini tindakan brutalitasnya. Yang kedua, kan jadi di daerah itu, kader itu saling dukung-mendukung. Dan arahnya adalah arah-arah yang menuju ke arah-arah depan. Nah ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai kemudian terjadi konflik horizontal antar kader Partai Demokrat di daerah-daerah. Apalagi sekarang kami dengar ada yang mengumpul-ngumpulkan massa dan ada ancaman-ancaman segala macam. Misalnya ketua umum kami mau disantet. Ada juga yang bilang kami di grup sebelah mengatakan kami menyelesaikan tidak dengan otak, tapi dengan otot. Ini kan cara-cara brutalitas yang dilakukan. Gitu. Nah, agar ini tidak terus berkembang, kita ingin kepastian hukum ini secepatnya diproses oleh Kemenkumham, sehingga kita itu punya kepastian hukum, kita bisa langsung melakukan konsolidasi internal, merangkul semua kader di daerah itu. Teman-teman di daerah itu kan karena dibohongi saja dengan informasi yang tidak akurat, kita terbelah. Gitu. Oke, Mas Zaky silakan. Betulkah itu Mas Zaky di daerah seperti itu? Mas Zaky? Oke, Mas Zaky terputus, sayang sekali komunikasinya, tapi nanti kami sedang mencoba kembali. Mas Zaky sudah bisa kembali mendengar suara saya? Oke, saya akan ke Pak Rahmat lagi. Pak Rahmat, tapi Anda mengatakan ini dan Anda mengatakan ini seolah-olah Anda berbicara kepada Menteri Hukum dan HAM. Semoga Bapak Menteri Hukum dan HAM dapat secepatnya membatalkan ADART. Jadi ada kesan jika tidak dikabulkan, kemudian ada kesan kemudian akan terjadi potensi krisis horizontal. Itu yang didapat dari pernyataan ini. Koreksi saya jika itu salah. Saya mengkoreksi itu nyataannya tidak betul ya, jadi salah.
justru bukan demikian. Kita mengharapkan dengan Pak Menteri memberikan kepastian hukum kepada hasil KLB di Deli Serdang ini, maka kepemimpinan Partai Demokrat itu menjadi clear, menjadi jelas. Kenapa demikian? Karena berdasarkan kajian dari ahli-ahli tata negara, setelah melihat prosesnya, misalnya 2 hari yang kemarin itu ada kajian di Universitas Sahid bersama Borobudur, Universitas Borobudur dan pakar-pakar hukum tata negaranya mengkaji bagaimana proses lahirnya ADART Partai Demokrat 2020 dan dilihat dari perspektif undang-undang partai politik misalnya. Nah, para ahli hukum tata negara mengatakan bahwa anggaran dasar Demokrat tahun 2020 itu batal demi hukum karena melanggar undang-undang dasar negara kita dan undang-undang partai politik dengan beberapa hal. Ini dilanggar itu status majelis tinggi yang menjadi penguasa tunggal lebih berkuasa daripada anggota. Nah itu kan melanggar undang-undang. Undang-undang partai politik mengatakan kekuasaan tertinggi itu ada di anggota. Sementara di Partai Demokrat kekuasaan tertinggi itu bukan di anggota tapi di tangan Pak SBY sebagai ketua majelis. Itu misalnya yang dilanggar. Yang kedua misalnya dilanggar itu adalah masalah Mahkamah Partai. Mahkamah Partai menurut undang-undang dia harus independen, keputusannya harus final di tingkat internal. Nah di anggaran dasar Partai Demokrat 2020 yang dibuat dan didaftarkan ke Kumham itu majelis Mahkamah Partainya tidak independen, keputusannya tidak final, tapi dia berada di bawah subordinasi ketua umum dan majelis tinggi. Keputusannya hanya bersifat rekomendasi kepada ketua umum dan majelis tinggi. Ini jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang yang disusun dan yang ditandatangani sendiri oleh Pak SBY. Oke, saya ke Mas Zaky sekarang. Baik, saya ke Mas Zaky sekarang. Mas Zaky, saya minta respon Anda. Kita di Indonesia ini dilanggar sendiri oleh... Tadi saya hilang. Berikan kesempatan Mas Zaky dulu. Mas Zaky silakan. Bapak tidak bisa dengar. Ya, hilang 10 menit ini saya. Oh, tidak 10 menit, belum 10 menit. Silakan Mas Zaky. Apa nih? Saya mau ngomong apa, Mbak? Saya nggak dengar omongannya tadi apa. Ya, Mas Zaky, tadi sempat di awal Pak Rahmat mengatakan bahwa kader-kader di daerah sekarang merasa dibohongi oleh DPP Demokrat. Silakan respon Anda, Mas Zaky. Nah, yang bohong itu siapa? Ini nih, yang kayak gini-gini nih, itu yang KLB janji macam-macam tuh gimana lah. Ya kan? Tolong di inilah. Kami tahu kok modusnya, Mbak. Mohon maaf ya, pertama kali pelaku GPKPD ini, ya, mereka itu kemudian pertama mendekati ketua-ketua DPD kami ini, Ponin 11, ya, KLB dengan dijanjikan insentif tertentu. Habis itu kemudian ketua-ketua DPC gagal total. Kenapa? Ketua-ketua DPD-nya nggak melapor ke kami. Itu pemilik suara yang sah gitu. Itu contoh sederhana aja. Kemudian mendadak ada siapa diajak aja. Yang penting Anda mewakili daerah itu gitu loh. Wah, pokoknya Anda diangkat daerah ini ya, wakili ini ya, mantan ketua lah, mantan pengurus lah, mantan anggota DPRD lah atau apa. Penting mewakili, bahkan kan banyak terbuka itu. Bahkan dari partai-partai lain aja diajak ikutan juga itu ke kongres abal-abal itu, KLB abal-abal. Ini kan jadi siapa yang menekan dan siapa yang ditekan ini yang pertanyaan besar itu. Kemudian kedua, mendadak kami kan juga sudah sampaikan banyak sekali laporan masuk ke kami, lebih dari 120 laporan dari daerah pasca KLB abal-abal. Mendadak ada yang datang ke masing-masing kantor DPC kami atau DPD kami dengan mengenakan seragam atau senjata tertentu ya. Kemudian di situ nanya-nanya macam-macam. Mengenakan seragam, Mas Zaky? Dan nanya-nanya mengenai Anda di kubu mana gitu. Seragam apa, Mas Zaky? Iya, itu adalah. Aparat maksud Anda? Kami sudah komunikasikan, sudah ditanggapi juga, ternyata itu adalah oknum. Nah, yang kami bingung siapa nih menggerakkannya di lapangan gitu loh, ya kan? Jadi siapa nih yang sebenarnya menekan-nekan gitu loh? Justru kader-kader kami ini, para pemilik suara sah masa tertekan, apalagi sejak keberadaan GPKPD ini. Kenapa? Mohon maaf Mbak, ketua-ketua DPD kami ini orang terhormat rata-rata, gubernur, wakil gubernur, bupati, ya. Kita nggak nyaman ini dengan kelakuan segerombolan orang yang nggak jelas ini, kemudian mengganggu kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat gitu loh. Ini yang sangat tidak bisa dimaafkan gitu. Kemudian janganlah bohong-bohong masalah kami melanggar undang-undang parpol dan sejenisnya di ADART. Kalau ADART baca dulu lah, bilang keputusan Mahkamah Partai tidak mengikat ya. Kan konyol, baca itu di anggaran dasar pasal 97 udah jelas kok. Ya, ada tulisannya gitu ya. Anda cari di ayat apa?
Di situ ada ayat 2, ayat 1 sampai ayat 7. Tepatnya nih, kalau misalnya mengikat itu adalah keempat, ayat 4, 9, 7. Jadi jangan mengambil, mencomot-comot pasal, asal comot aja yang sesuai dengan kepentingan gitu. Ya. Namanya undang-undang, namanya aturan, semua itu mesti dibaca semuanya dulu, harus diketahui rohnya dulu gitu. Ya kan? Kami ini ingat, oleh MHH 9 tahun 2020, di situ konsiderannya jelas pertimbangannya. Setelah diteliti, dipelajari, pengajuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sudah sesuai sekian dari undang-undang partai politik. Berarti jangan dibilang bahwa itu tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, Anda menghina berarti ya. Anda keterlaluan ini kalau gitu. Ini kalau negara loh ini ya, dan ini tercatat di lembaran berita negara. Jadi kalau bicara hati-hati, Mas Zaky, tolong dipelajari benar-benar. Mas Zaky, kalau misalnya terkait dengan konferensi pers yang dilakukan hari ini, apakah justru juga sudah diprediksi bahkan oleh DPP Demokrat bahwa akan ada gerakan ke sini? Kalau kami sih gerakan ke Hambalamnya atau kemananya bagi kami tidak menjadi penting. Tapi kami tahu karena mereka itu frustasi dan panik ya, dan menutupi rasa malu, mereka akan melakukan apa saja. Kan udah mulai tidak jelas nih. Kan kemana-mana yang tidak substansif gitu ya kan, fokus saja Anda benahi itu persyaratan yang diminta oleh Menkumham ya, ini atau tidak gitu loh. Tunjukkan aja kepada publik mana nih tokoh-tokoh atau pemilik suara sah. Nggak pernah ada loh. Pak, orang biasa kok habis kongres itu Mbak, biasa pada semangat foto-foto, kirim posting di mana-mana ke teman-teman segala di Facebook di mana. Kami bingung nih, habis dari KLB yang katanya itu KLB ilegal, ada tuh yang posting-posting. Sedikit sekali gitu loh. Tak ada tuh kebanggaan kayaknya habis ikut secara nasional gitu. Jadi gimana mau bangga? Orang mereka bukan pengurus kok. Oke. Bukan pemilik suara sah. Mereka malu kok ternyata kok KLB abal-abal. Kan ada beberapa yang sudah. Anda optimis sekali ya? Aku menyesal. Karena kaget. Ternyata bukan pemilik suara sah. Mereka pikir itu pemilik suara sah yang datang. Anda sejauh ini berarti memang masih optimis bahwa tidak akan ada perubahan apapun ya? Dan Anda juga menganggap gerakan ini tidak memberikan efek yang luar biasa kepada Partai Demokrat? Kalau kami yang pasti Mbak, ya, kalau misalnya ada gerakan ini sudah pasti cukup mengganggu konsentrasi kami lah. Ya, Demokrat ini selama di bawah kepemimpinan Mas AHY setahun terakhir sampai dengan kemarin bulan Januari itu silakan dilihat di Facebook, di media massa, di media online, sosial. Sedang sibuk bantu masyarakat Mbak yang terdampak bencana maupun terdampak pandemi. Nah, begitu Mbak bisa lihat dalam postingan kami 1,5 bulan terakhir ini, ya cukup banyak yang terganggu juga gitu, karena kami sibuk untuk menghadapi gerakan ini gitu. Dan ada gangguan lah. Jadi kalau bagi kami ada gangguan untuk konsentrasi juga yang harus dilakukan untuk banyak membantu masyarakat. Kami lakukan selama bulan Maret sampai dengan Januari kemarin di bawah kepemimpinan Mas AHY. Ya saran kami kalau emang punya energi lebih, punya logistik lebih, mendingan fokus bantu masyarakat aja. Negara lagi susah, ya, rakyat banyak kesulitan, jangan sibuk dengan ambisi politiknya, nafsu mau nyapres 2024, kemudian pakai caplok partai orang lain gitu loh. Ya, pakai cara yang tidak sah pula, yang tidak sah. Sangat disayangkan ini pendidikan politik yang tidak baik. Saya contoh yang baik buat demokrasi kita. Baik, saya ke Pak Rahmat sekarang. Kita ini demokrasi, tolong ikutilah aturan perundangan, ikutilah norma etika. Ada yang mesti dijaga, bukan sekedar sudut asal kayak punya kuasa gitu loh. Jangan kayak gitulah. Jangan suka menyebar berita hoax dan fitnah muka publik, jangan suka muterbalikan fakta. Ya. Malu. Saya ke Pak Rahmat sekarang. Pak Rahmat, bagaimanapun Anda sudah membuka kotak Hambalang lagi. Seberapa jauh Anda akan menindaklanjuti ini? Apakah ini akan ditindaklanjuti atau cuma hanya gertakan saja? Karena kalau gertakan ini akan kembali lagi kepada Anda, menjadi sebuah bumerang bagi kubu Anda, Pak Rahmat. Iya, saya menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Mas Zaky ya, bahwa DPP Partai Demokrat pimpinan AHY itu sudah demisioner. Sudah kita bubarkan di KLB Deli Serdang. Jadi DPP-nya nggak ada lagi. Yang ada itu adalah DPP hasil KLB Deli Serdang yang sekarang sedang proses daftaran di Menkumham. Yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan itu kayaknya kita harapkan sudah keluar. Yang kedua, saya sedang berpikir-pikir, nanti Mas Zaky ini mau berlabuh kemana jika kita sudah kantongi SK Kumham gitu. Nah itu yang sedang kita pikirkan ini. Apakah masih betah di dalam Partai Demokrat atau berusaha untuk mencari identitas di tempat lain. Nah, lalu yang terkait dengan yang disampaikan ini
oleh Mas Zaky bahwa KLB abal-abal itu kan istilah yang dilontarkan oleh punya AHY pada kita. Kalau memang yakin abal-abal, ya nggak perlu AHY repot-repot safari keliling-keliling meyakinkan semua orang. Nggak perlu kumpulkan DPC, DPD seluruh Indonesia buat akta notaris, diancam-ancam, kalau tidak dukung nanti di PAW. Berapa banyak kader-kader partai yang dipecatin oleh AHY tanpa proses mekanisme organisasi yang jelas. Oke. Yang terkait Hambalang, Kan Pak Rahmat? menunjukkan cara-cara otoriter yang dilakukan. Jadi fakta yang disampaikan oleh Mas Zaky tadi tidak sesuai dengan terjadi di lapangan. Pembohongan politik sesungguhnya apa yang melakukan itu. Oke. Yang terkait Hambalang, inilah Pak pendidikan politik Rahmat. inilah Pertanyaan yang saya tadi, Anda bergeser belum dalam jawab. Partai Demokrat. Tanya Silakan. cerdas santun. Ya. Tetapi sekarang bukan cerdas dan santun, itu hanya tinggal nama yang diajarkan oleh Pak SBY. Jadi sengkuni-sengkuni muda sekarang ini menjerumuskan Pak SBY ke dalam jurang yang lebih dalam. Ini yang sangat kita sesalkan. Bagaimanapun juga saya ini juga didikan Pak SBY dulu. Jadi jauh sebelum Mas Zaky bergabung di Partai Demokrat. Jadi kenapa tiba-tiba sekarang Pak SBY menjadi seorang sosok otoritarian di dalam ADART 2020? Ini pasti bencana besar bagi demokrasi di Indonesia. Gitu. Pasti tidak ada yang mengingatkan ke Pak SBY. Asal Bapak senang saja. Oke. Celakanya jika Partai Demokrat diisi oleh orang-orang yang tidak ngerti demokrasi, yang tidak memahami bagaimana proses reformasi yang kita lakukan 1998. Kita bergeser menjadi demokrasi yang modern, terbuka, dan transparan. Iya, oke, baik. Dan sekarang yang terjadi di dalam Demokrat lebih bahaya. Pembangunan tirani, otoritarian, kekuasaan tunggal di tangan satu orang. Malu sama dunia yang mengaku Demokrat, tetapi praktek di dalam internalnya tidak demokratis. Oke. Nah, ini yang harus kita benahi. Oke. bersama-sama. Pak Rahmat. Bersama masyarakat Indonesia. Oke, Pak Rahmat, Anda belum jawab pertanyaan saya. Jadi Anda akan menindaklanjuti, karena Anda sudah membuka lagi kotak Hambalang itu, Anda akan menindaklanjuti itu atau hanya gertakan saja sekarang? Singkat saja Pak, dikit aja. Ya, jelas kita akan tindak lanjuti dan mendorong kepada pemerintah Pak Jokowi untuk melanjutkan pertama. Oke. Proses pembangunan Hambalang kita dorong, pemerintah kita dukung pemerintah agar Hambalang itu kembali dibangun. Karena miliaran, triliunan uang negara, uang rakyat, kata Trump. Dan kemudian itu hanya tinggal kenangan sehingga menjadi candi Hambalang. Terkait nama yang tadi disebutkan bagaimana Pak? Yang kedua, pembangunan Hambalang ini mau dilanjutkan, maka kita minta kepada KPK tuntaskan persoalan ini secara clear. Persoalan hukumnya, kalau masih ada persoalan hukumnya dituntaskan. Kalau sudah tidak ada persoalan hukumnya, ya penegak hukum KPK mengumumkan kepada publik. Oh, jadi Anda masih belum yakin juga soal itu ya? Anda masih belum yakin juga soal itu? Hukum. Oke, berarti Anda masih belum yakin juga soal itu ya, Pak Rahmat? Ya, intinya kita ingin bersih-bersih lah di dalam Partai Demokrat. Yang kotor kita bersihkan. Oke, baik. Pakaian ini bisa kita kembali pakai. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Sayang sekali waktu saya habis. Mas Zaky, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Pak Rahmat juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung secara virtual. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.